Assalamualaikum ibu-ibu, selamat pagi. Kalau boleh tahu gimana ya ibu-ibu kabarnya pada pagi hari ini? Kalau boleh tahu, ibu-ibu di sini udah pada sarapan apa belum ya? Baik ibu, sebelumnya perkenalkan saya perawat dia. Di sini saya dari Rumah Sakit Dr. Sugandi. Di sini saya akan melakukan sosialisasi yaitu tentang penyakit demam berdarah. Kalau boleh tahu, apa sih penyakit demam berdarah itu ibu-ibu? Waalaikumsalam. Pagi Mbak. Alhamdulillah sudah. Wah, alhamdulillah. Baik ibu-ibu, di sini saya akan memulai sosialisasi yang dengan tema penyebab demam berdarah itu apa? Penyebab terkena demam berdarah itu disebabkan oleh gigitan nyamuk. Baik ibu, katanya ibu-ibu barusan apa sih penyakit demam berdarah itu? Katanya ibu-ibu ini penyakit demam berdarah itu digigit oleh nyamuk ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih penyakit demam berdarah. Demam berdarah itu adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang melalui gigitan nyamuk. Demam berdarah itu penyakit akibat nyamuk yang berkembang paling pesat di dunia. Gejala atau tanda untuk identifikasi cepat infeksi dapat menyebabkan infeksi tanpa gejala atau gejala dengan sekitar 20% menyebabkan gejala. Baik ibu, di sini juga saya akan menjelaskan apa sih yang terjadi pada gejala demam berdarah itu. Yang pertama itu sakit kepala, terus yang kedua itu nyeri otot, yang ketiga itu mual atau muntah, dan yang keempat itu sakit di belakang mata, dan yang kelima kelenjar bengkak, dan yang keenam itu ruam. Dan demam berdarah yang parah terjadi ketika pembuluh darah menjadi rusak dan bocor. Kondisi ini akan menyebabkan jumlah sel pembentukan gumpalan trombosit dalam aliran darah turun. Hal ini dapat menyebabkan shock, pendarahan internal, dan kegagalan organ dan bahkan kematian. Di sini juga ada bermacam-macam gejala atau tanda-tanda. Tanda-tanda pengeringatan demam berdarah itu yang parah dan merupakan keadaan darurat dapat berkembang dengan cepat. Tanda-tanda peringatan biasanya bermula 1 atau 2 hari pertama setelah demam hilang, yaitu termasuk yang pertama sakit perut, muntah terus-menerus, pendarahan dari gusi atau hidung, dan yang keempat darah dalam urin, tinja atau muntahan. Yang kelima pendarahan di bawah kulit yang terlihat seperti memar. Yang keenam pernafasan yang sulit. Yang ketujuh kelelahan, dan yang kedelapan iritasi dan kegelisahan. Terus di sini saya juga menjelaskan pengobatan demam berdarah itu. Ini ya ibu-ibu, banyak-banyak minum air putih, dan juga di sini ada ini memiliki tanda dan gejala dehidrasi berikut ini. Yang pertama itu berkurangnya buang air kecil, yang kedua sedikit atau tidak ada air mata, dan ketiga mulut atau bibir kering, keempat kelesuan atau kebingungan, dan yang kelima ekstremitas. Dan di sini juga saya akan memberikan penjelasan pencegahan demam berdarah. Pencegahan demam berdarah atau gigitan nyamuk dan pengendalian populasi nyamuk masih menjadi metode utama untuk mencegah penyebaran penyakit ini. Tips berikut dapat membantu mengurangi risiko gigitan nyamuk. Yang pertama, gunakan AC atau kelambu pada ventilasi dan tempat tidur. Selain itu, nyamuk yang membawa virus paling aktif dari fajar hingga senja, tetapi mereka juga dapat menggigit pada malam hari. Dan yang kedua, kenakan pakaian pelindung saat kami pergi ke daerah yang banyak nyamuk. Kenakan baju lengan panjang, celana panjang, dan kaos kaki dan sepatu. Dan yang ketiga, gunakan obat nyamuk seperti permethrin karena mereka dapat pakai
pada pakaian sepatu, perlengkapan, berkemah, dan kelambu. Dan yang keempat, mengurangi habitat nyamuk dengan menutup genangan air. Nyamuk yang membawa virus dengan Diogeum biasanya hidup di dalam dan di sekitar rumah, berkembang biak di genangan air yang dapat berkumpul dan ban mobil bekas. Di sini ada yang mau ditanyakan ibu-ibu setelah saya menjelaskan apa sih penyebab demam berdarah dan apa saja pencegahan demam berdarah itu. Ada Mbak. Oh iya, baik. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, saya akan mengundurkan diri. Terima kasih kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.